Pak Halim. Iya, ada apa? Pak Halim, ini kan saya tadi dapat berita siaran. Ini benar apa enggak ya Pak Halim? Oke, coba saya cek dulu ya. Oh, ini hoax ini. Oh, gitu ya Nggak Pak? benar ini. Ya, saya udah terlanjur share ke teman-teman itu Pak, gimana? Kamu harus hati-hati kalau menerima berita-berita yang nggak jelas. Jadi harus dicek lagi kebenarannya. Gini aja, gimana kalau kamu ikut lisan santri camp? Nih. Lisan santri camp itu apa Pak? Jadi lisan santri camp itu adalah program literasi Islam santun dan toleran. Jadi program ini memang merekrut para mahasiswa, kemudian siswa dari madrasah aliyah terpilih, kemudian mereka digembleng di situ untuk menjadi inisiator ujaran kebaikan. Jadi di situ dilatih berbagai macam keahlian milenial, misalkan Ayu besok di sana akan belajar tentang bagaimana membuat meme motivasi, kemudian videografis yang tujuannya untuk mengcounter ujaran-ujaran kebencian dan hoax. Jadi intinya kita ingin mengenalkan Islam yang santun dan ramah kepada masyarakat baik secara online maupun offline. Jadi begitu. Oh gitu Pak. Saya mau ikut Pak. Oke, boleh. Ayo kita langsung kenalkan dengan panitianya. Kota Solo yang kita kenal dengan Surakarta adalah sebuah kota yang berada di jantung peradaban Jawa. Di kota ini dikenal dengan kota yang ramah sebelumnya. Namun setelah era reformasi, banyak sekali teroris yang ditangkap di sini. Banyak sekali laskar-laskar dibentuk dan politik mayoritas mulai disuarakan di kota ini. Kota ini menjadi sumbu pendek. Lisan, literasi Islam santun dan toleran ingin mengembalikan kota Solo menjadi kota yang kembali menjadi santun. Literasi Islam santun dan toleran adalah program hasil kerjasama antara Pusat Kajian dan Pengembangan Pesantren Nusantara yang didukung oleh Wahid Foundation, yang mana program ini memiliki tujuan untuk mengkampanyekan secara masif nilai-nilai kesantunan dan toleransi yang diambil dari hasanah kitab-kitab klasik yang selama ini sudah banyak dikaji di pesantren salaf. Program ini juga memiliki niatan yang sangat tulus, yaitu untuk menciptakan ketersambungan generasi, mulai dari menyambungkan naskah dari kitab klasik dengan generasi milenial. Harapannya bahwa santri generasi milenial tetap memegang teguh nilai-nilai kesantunan dan toleransi yang termaktub dalam kitab salaf, dan diharapkan selanjutnya mereka mampu mengampanyekan di sosial media, di dunia nyata melalui berbagai varian meme, varian video kreatif, dan varian-varian kreatif lainnya untuk menyampaikan nilai positif dari pesantren untuk masyarakat secara lebih luas. Kegiatan lisan santri camp ini dimulai dengan literasi kitab kuning yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berziarah di makam Mbah Lim. Salah satu tujuan dari berziarah ini adalah kita berusaha untuk merefleksikan semangat nasionalisme beliau, di mana kita tahu salah satu jargon beliau adalah NKRI harga mati. Setelah itu, para peserta lisan santri camp juga mengikuti berbagai kegiatan sebagaimana workshop misalnya. Nah, workshop ini kita bagi menjadi 3 peminatan. Salah satunya adalah literasi media massa, literasi media sosial, dan juga literasi digital. Di sini, para peserta lisan santri camp dibagi berdasarkan peminatan mereka. Mereka dilatih untuk kemudian bisa menghasilkan produk-produk yang secara langsung bisa mengkampanyekan Islam, santun, dan toleran. Selain itu juga ada literasi buku saku, di mana kita berharap agar duta-duta lisan ini bisa menjadi duta-duta yang terbaik.
Di akhir kegiatan Lisan Santri Camp, para peserta Lisan Santri Camp dikukuhkan menjadi duta lisan. Setelah itu, para duta lisan diwajibkan untuk bisa mengkampanyekan Islam santun dan toleran, di mana mereka harus bisa mengkampanyekan apa yang sudah mereka dapat, yaitu ujaran kebaikan, dan juga mereka harus membaginya di sosial media dan juga di lingkungan masyarakat. Bisa di sekolah, di kampus, dan juga di lingkungan masyarakat mereka. Jadi roadshow yang dilakukan ke beberapa wilayah, misalnya ke sekolah, madrasah aliyah, dan juga ke Karang Taruna di wilayah Karanganyar, ini adalah sebagai salah satu upaya memperluas keterlibatan kaum muda Indonesia, khususnya di wilayah Solo Raya, dalam rangka menyebarkan nilai-nilai Islam yang santun dan toleran, karena kaum muda adalah penentu masa depan bangsa Indonesia. Kampanye yang kita lakukan di Car Free Day bahkan hingga di media massa ini kita tujukan agar ruang publik yang ada ini tidak hanya dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya intoleran, tapi menunjukkan bahwa ruang publik harus menyenangkan, membahagiakan, dan membuat setiap pribadi menjadi pribadi yang santun. Karena itu kita juga menggelurakan ya hashtag One Urip One Santun. Kita ingin pribadi kalau berani hidup dia harus berani menunjukkan nilai-nilai yang santun.